Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 3 tentang kasus yang kedua. Chapter 3 ini mengenai feasibility analysis. Di kelompok kami, ada saya sendiri, Diawi Patiwi dengan NPM akhir 107, dan ada Fahri Adil dengan NPM akhir 034, lalu ada Tiara Firstanti dengan NPM akhir 72, dan Diana Ayu dengan NPM akhir 21. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang materi kami, yaitu kasus 3.2. Yang pertama, akan saya sampaikan sendiri. Pertama, narasi kasus. Jadi kasus 3.2 ini bercerita tentang bagaimana Rahul Panikkar, Jen Chen, dan Linus Liang, mereka tuh awalnya mengikuti kelas desain di Stanford University. Nah, kelas itu berisikan bahwa mereka harus membuat solusi untuk masalah nyata di dunia nyata. Mereka ditugaskan untuk membuat inkubator bayi murah untuk negara berkembang. Mereka mencari informasi dan ternyata menemukan fakta bahwa 15 juta bayi prematur dan bayi kurus lahir setiap tahun di negara berkembang. 3 juta bayi meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan mereka. Itu berarti 6 bayi setiap menit. Dan penyebab kematian terbesar adalah hipotermia. Bayi prematur tidak memiliki cukup lemak untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga mereka dapat membeku hanya di suhu ruangan. Nah, masyarakat di negara berkembang itu jarang menggunakan inkubator di rumah sakit karena harganya yang mahal. Satu inkubator harganya mencapai 20.000 per buah. Apalagi mereka inkubator itu memerlukan listrik yang konstan dan sulit dioperasikan. Nah, setelah memahami masalah itu, mereka kemudian melakukan perjalanan ke Nepal untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana inkubator di negara berkembang. Lalu mereka menemukan fakta di sana bahwa sekitar 80% bayi prematur itu lahir di pedesaan dan mereka tidak dibawa ke rumah sakit sehingga inkubator di rumah sakit itu kosong. Mereka kemudian merenungkan bagaimana solusi untuk masalah ini dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa mereka harus memiliki alat yang membuat mereka selamat di tempat mereka dilahirkan, yaitu di pedesaan. Mereka mulai bekerja dan melakukan penelitian dari bahan sederhana, sehingga mereka akhirnya memiliki solusi, yaitu membuat produk yang bernama Embrace Infant Warmer, yaitu inkubator bayi yang murah untuk orang-orang menyelamatkan bayinya. Setelah liku-liku dalam pembuatannya, Embrace Infant Warmer ini secara resmi diluncurkan pada April 2011 setelah diuji klinis. Mereka juga membuat struktur organisasi dan memiliki cabang nirlaba yang menyumbangkan penghangat bayinya kepada mereka yang membutuhkan dan menjalankan program pendidikan dan memiliki nirlaba bernama Embrace Innovation yang menjual penghangat baik ke entitas pemerintah dan klinik swasta. Lalu, pada November 2015, Embrace Innovation ini memulai sebuah produk, yaitu Little Lotus, yaitu rangkaian produk bayi, termasuk bedong, kantong tidur, yang menggunakan teknologi untuk menjaga suhu bayi tetap ideal. Kain menyerap panas tubuh saat bayi terlalu hangat dan memasoknya saat bayi kedinginan. Nah, dengan produk ini, maka Embrace Innovation berhasil mendapatkan pengaruhnya dan mereka memiliki sumber pendapatan dan momentum baru untuk Embrace Innovation dan seluruh upaya Embrace. Pada tahun 2016, kira-kira 5,5 tahun setelah diluncurkan, Embrace Infant Warmer ini telah digunakan untuk membantu menyelamatkan nyawa lebih dari 150.000 bayi di negara. Perusahaan itu tertutup dan tidak mengungkapkan informasi keuangan, selain mengatakan bahwa energinya cukup untuk terus berkembang dan mencoba untuk produk tambahan. Selain desa pedesaan, Embrace Infant Warmer digunakan di rumah sakit
dan klinik untuk memindahkan bayi prematur dari satu lokasi ke lokasi lain. Baiklah, itu tadi adalah narasi kasus 3.2. Selanjutnya kaitan dengan bab 3, yaitu analisis kelayakan. Nah, kasus ini berkaitan dengan bab 3 karena Rahul, Chen, dan Liang awalnya itu memiliki masalah, lalu mereka melakukan pengamatan dan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini, sehingga menghasilkan sebuah produk yang sesuai analisis pasar. Mereka mempertimbangkan apakah mungkin membuat produk dengan kualitas bagus dan harga jual yang rendah. Mereka juga menentukan pasar apa yang dituju. Mereka melihat kelayakan produk mereka untuk dijual ke pasar dan memperhatikan kualitas, desain, dan manfaat produknya. Mereka mempertimbangkan harga pasar dan menggunakan harga pasar yang masuk akal agar produk mereka dapat mudah dijangkau bagi mereka yang membutuhkan. Baiklah, itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Fahri. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kondisi terkini perusahaan. Untuk kondisi perusahaan tersebut sangat tidak diketahui perkembangan baik secara perkembangan alat tersebut dan laporan keuangannya. Alat inkubator tersebut saat ini masih ada dan tetap diperjualbelikan dengan pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Harga yang diperjualbelikan untuk saat ini sekitar 25-30 juta. Harga tersebut untuk saat ini sudahlah sangat terjangkau dibandingkan dengan harga yang dipatok jika menggunakan alat tersebut digunakan di rumah sakit. Harganya jauh lebih mahal. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, membuat alat tersebut dikembangkan dengan teknologi yang ada saat ini. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Tiara, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan pertama adalah target pasar apa yang ingin dilayani oleh Embres dan seberapa menarikkah pasar tersebut? Pasar mereka adalah orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Embres memiliki tujuan untuk menyelamatkan bayi yang lahir prematur di pedesaan India. Hal ini disebabkan India dan negara paling banyak kehilangan nyawa bayi prematur. Embres ingin menurunkan hal tersebut dengan menciptakan produk inkubator yang murah, mudah digunakan untuk para orang tua, dan praktis. Pertanyaan selanjutnya adalah contoh penelitian utama apa yang dilakukan oleh pendiri Embres yang muncul dalam kasus ini. Jawaban kami adalah penelitian pertama yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pencarian sederhana di Google. Dalam pencariannya itu, mereka menemukan fakta bahwa kebanyakan bayi prematur meninggal diakibatkan oleh hipotermia. Bayi prematur tidak memiliki cukup lemak untuk menghangatkan tubuh mereka, sehingga mereka meninggal dikarenakan suhu ruangan. Lalu salah satu dari tim mereka, Dieng, mendapatkan dana untuk melakukan perjalanan ke Nepal untuk mempelajari inkubator di negara-negara berkembang. Sampai di sana, Liang mengetahui fakta bahwa inkubator yang terdapat di rumah sakit banyak yang kosong. Hal ini dikarenakan 80% bayi prematur di negara berkembang lahir di pedesaan. Mereka tidak ditempatkan di rumah sakit dan di inkubator. Jikapun sudah, mereka sering membawa bayi mereka sebelum bayi siap untuk dibawa pulang karena kebutuhan keluarga di desa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Tiara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diana. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tindakan apa yang dilakukan oleh para pendiri Embres untuk mendapatkan umpan balik dari calon pelanggan dan apa yang mereka pelajari dari upaya ini? Hal yang mereka lakukan adalah mereka membawa prototipe mereka ke suatu desa di India untuk mendapatkan timbal balik yang lebih efektif dan efisien. Di sana, mereka menemukan beberapa hal yang tidak terfikirkan oleh mereka, seperti cara menetapkan suhu yang tepat untuk bayi dan menggunakan obat yang dosisnya lebih rendah. Para peneliti menjadi lebih mudah untuk memodifikasi produk yang mereka tawarkan untuk nantinya dapat digunakan masyarakat. Next.
Selanjutnya, jika Anda diminta untuk melakukan analisis kelayakan finansial untuk Embrex, masalah apa yang akan Anda pertimbangkan untuk menyelesaikan analisis ini dan mengapa hal tersebut penting? Jawabannya, masalah yang harus dipertimbangkan adalah dana untuk melakukan perbuatan prototipe dalam rancangan produk inovasi baru. Pasti banyak percobaan yang dilakukan untuk membuat produk yang baru. Selain itu, ada pun biaya penelitian, seperti yang dilakukan Liang ke Nepal. Selain itu, juga penetapan harga untuk pelanggan. Pasar yang menjadi sasaran Embrex adalah orang tua yang memiliki ekonomi rendah. Bahan baku pembuatan produk harus ditekankan untuk menetapkan harga terendah bagi pelanggan, tetapi juga menetapkan nilai tertinggi pada produk untuk pelanggan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kemudian ada video yang akan berkaitan dengan kasus ini. Kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan kasus ini. A lot of hospitals still have problems with power. It's really important to have heating in places where newborn are kept. During the birth, they have a lot of changes in their body. Lungs are opening, body temperature is changing. Зниження тепла, воно провокує і як відразу якісь невідкладні стани, це проблеми з диханням, з серцево-судинною системою. В тяжкому стані, бо зараз я тут мушу бути, в мене вдома діти, я переживаю, як там діти, теж до школи ходять, до садика. Знаєте, там теж є тривоги, теж бомбосховище, вони бояться. Кажуть, мамко, як ти там? Бороняємо своє життя і дитини у підвал, бомбосховище, бо зараз у нас часто повітряні тривоги. Ми всі готуємося зараз до жорстокої зими. Ми дуже раді, що в нас є такі засоби для зігрівання дітей. Зараз в цих конвертах більша потреба, так як в військовий час нам більше потрібно транспортувати дітей на тривоги. Зараз вони нам більше необхідні. По-перше, через те, що відділення інтенсивної терапії у нас знаходиться в сховищі, і ми не можемо фізично вести кувез по поверхах, а тут легко переносити. Потрібно вдвічі більше цієї апаратури, тому що спускаємося в бомбосховище і її там недостатньо. Збільшують її шанси на здоровий початок життя, на здоров'я. Відповідно ж, і хвилювання матері менше, і мама буде себе краще почувати, і родина. Більш за все, я люблю, коли наші найменші пацієнти одужують. І найбільше за все я люблю бачити щасливі очі батьків. Це здоров'я нації. Це наші майбутні хлопці, дівчата, українці.
Baiklah, itu tadi video yang uh, telah kami mainkan untuk kasus ini. Kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.